Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau Kakak Aru, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa Kakak Olip. Nah, Kakak harap kalian dalam keadaan baik dan luar biasa. Nah, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa nyata di sepanjang kehidupan kami. Khususnya Tuhan, seminggu lamanya Engkau boleh menyertai kami, memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Dan sampai saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk sekolah minggu, menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan saat ini Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik, kembali lagi kita akan memuji Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tolong kami
urapi setiap hati dan pikiran kami, jauhkanlah kami dari godaan cobaan yang akan menghalangi pendengaran kami, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tertanam baik dalam hati kami, dan terlebih Tuhan kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, sambut sempurnakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Yesus Kristus. Sekalipun kita masih sekolah minggu di rumah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Untuk itu anak-anakku, siapkan Alkitab yang sudah membaca. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-31. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-31 yang berbunyi demikian. Menyeberangi Laut Teberau, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara orang Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan mengeluarkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu mengacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka,
Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tengah orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihatnya oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ada cerita seorang anak SD namanya Sasa yang ingin sekali naik sepeda karena dia belum tahu naik sepeda. Terus dia pergi ke rumahnya temannya namanya JJ. Sampai di sana dia katakan sama JJ, JJ, saya ingin sekali naik sepeda, belajar naik sepeda, bolehkah saya pinjam sepedamu? Terus JJ bilang begini, ya boleh saja, tunggu ya nanti saya ambilkan. Terus setelah diambilkan, Sasa mulai belajar naik sepeda. Terus dia bilang sama JJ, tolong dong pegangkan dari belakang, karena saya belum pernah belajar naik sepeda. Terus JJ bilang begini, bagaimana caranya? Kalau saya pegang dari belakang, pasti kamu tidak tahu terus naik sepeda. Ayo belajar. Terus Sasa mulai belajar naik sepeda. Akhirnya Sasa mengayun. Dia tang sepedanya tidak bisa berjalan, tidak bisa dia ayun. Terus dia jatuh. Terus dia bilang sama JJ, kenapa kau tidak pegang saya dari belakang? Kau mau ya supaya saya jatuh? Nah, JJ bilang begini, kapan kamu bisa kalau kamu tidak belajar? Kalau harus dipegang, harus berani belajar sendiri. Ayo belajar. Terus Sasa bilang begini, saya tidak mau lagi naik sepeda, sakit jatuh. Akhirnya Sasa pulang dan dia menangis. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, nah apakah Sasa bisa naik sepeda kalau dia tidak mau belajar lagi? Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Musa dipercaya oleh Allah untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, rombongan orang Mesir sudah keluar dari, rombongan orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Mereka menuju tanah perjanjian, tanah yang sangat jauh sekali. Mereka berjalan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memimpin orang Israel tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Orang Israel berjalan terus. Akhirnya mereka sampai di jalan yang buntu, sampai di laut Teberau. Mereka bingung, bagaimana caranya kita menyeberang sedangkan di depan ada laut. Nah, dalam kebingungan, mereka menoleh ke belakang. Nah, dia lihat ada tentara Mesir mengejar mereka dari belakang. Karena orang Mesir marah karena orang Israel pergi meninggalkan Mesir. Orang Israel kebingungan, bagaimana caranya? Kita sangat banyak, kita tidak punya kuda, kita tidak punya kereta, sedangkan ada anak-anak, ada orang tua, ada ibu-ibu. Bagaimana caranya kita lari? Nah, akhirnya mereka pada panik. Wahai celaka, kita sudah diburu. Ada tentara dari depan, ada laut di depan. Bagaimana caranya? Apakah kita bisa berenang? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak juga sudah mulai pada panik. Akhirnya, orang Israel ini kasar kepada Bapak Musa. Dia bilang sama Bapak Musa, Musa, gara-gara kamu, kami mau mati di sini. Lebih baik kami tinggal di Mesir jadi budak daripada kami mati di sini. Nah, apa kata Pak Musa? Tenang. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Nah,
Bangsa Israel berkata, bagaimana Tuhan menolong kita? Mereka semakin marah. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Musa tidak ikut-ikutan ribut dengan kemarahan orang Israel. Tetapi dia meminta petunjuk dari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk. Nah, akhirnya Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa ulurkan tanganmu. Musa berjalan-jalan di laut, di tepi laut. Dia ulurkan tangannya dan laut itu terbelah dan ada jalanan kering. Maka disitulah orang Israel berjalan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setelah Musa mengulurkan tangannya, Tuhan menyatakan pertolongannya. Bapak Musa memanggil orang Israel, saudara-saudaraku, mari kita berjalan. Sudah ada jalanan yang Tuhan siapkan untuk kita. Maka bangsa Israel berjalan lewat laut yang telah terbelah itu. Nah, laut ini terbelah, di samping ada tembok, di samping ada tembok, kayak lorong, bisa jalan sampai ke sebelah. Akhirnya orang Israel sampai di sebelah. Nah, setelah dia menyeberang, Tuhan berkata lagi kepada Musa, ulurkan tongkatmu ke atas, maka laut itu akan tertutup kembali. Nah, ajaib dan luar biasa anak-anakku. Musa mengulurkan tongkatnya dan laut itu tertutup kembali. Kereta Mesir dan orang-orang Mesir ini ditutupi oleh laut dan mereka terombang-ambing dan semuanya mati. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan nyata kepada orang Israel. Karena apa? Mereka mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kita. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita anak-anak. Sekalipun sekarang kita masih di rumah karena ada virus corona, tetapi jangan kita putus asa, jangan kita menyerah. Tetapi kita tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Sama juga kalau ada pelajaran yang kita tidak tahu, kita jangan menyerah, tetapi kita berjuang, kita berusaha untuk bisa tahu pelajaran itu. Dan sambil kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Sama dengan bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel menuju tanah Kanaan banyak sekali masalah yang dihadapi. Tetapi pernah juga mereka putus asa. Tetapi pertolongan Tuhan nyata kepada mereka. Akhirnya mereka selamat sampai di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Sebab itu anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita percaya kepada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa akan menolong kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Jangan kita takut, tapi kita berjuang, kita berusaha di dalam sepanjang kehidupan kita, supaya kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu akan selalu menolong kita siang dan malam. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Nah, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat teman-teman kita yang telah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Yang belum menghafal, semangat menghafal juga, kirim ke guru sekolah minggunya supaya ditayangkan juga seperti hari ini, supaya anak-anak bisa juga melihat bahwa mereka juga bisa menghafal seperti teman-temannya yang lain. Semangat ya. Mari kita lihat. Ibu guru, kakak-kakak juga, saya Mesia. Saya akan menghafalkan ayat hafalan yang diberikan oleh bu guru dan kakak, yaitu terambil dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11, bagian A yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah menolak didikan Tuhan.
Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Aldo dari 88. Saya akan menghafalkan Amsal 3 ayat 11. Bagian A yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fanny. Saya akan menghafal ayat hafalan saya yaitu Amsal 3 ayat 11a yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari Dapur 8. Sekarang saya akan menghafalkan Amsal 3 ayat 11 bagian A yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Sekian, terima kasih. Dadah Bu Guru dan teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Elona. Saya dari Dapur 8. Saya akan menghafalkan Amsal 3 ayat 11 berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dadah teman-teman, tetap semangat. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Keluaran 14 ayat 13a yang berbunyi demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu percaya dan yakin akan kuasa Tuhan. Nah, sebagai ungkapan syukur kita akan membawa persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih karena sudah menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk tetap berjuang dalam menghadapi kesulitan hidup kami, tetap berusaha dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kami, Tuhan Yesus akan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sedang sekolah minggu di rumah karena ada COVID-19. Biarlah Engkau tetap melindungi mereka, menjaga mereka, memelihara kehidupan mereka.
biarlah mereka tetap bersuka cita di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Juga anak-anak kami yang masih belajar di rumah, biarlah Tuhan memberkati agar mereka tetap semangat untuk belajar, tetap berjuang dalam kehidupannya dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan berkati dalam pertumbuhan mereka. Biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat orang tua kami, mama, papa. Berikan kekuatan, kesehatan agar mama, papa boleh bekerja, merawat dan mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan berdoa buat semua keluarga kami, Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami, jika ada yang berulang tahun minggu ini, Tuhan berkati dalam pertambahan usia mereka, biarlah tetap bersuka di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, jika ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Obat, makanan yang diminum, makanan yang dimakan, minuman yang diminum, Tuhan berkati membawa sarana kesembuhan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan buat semua hamba-Mu, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, guru-guru sekolah minggu, multimedia yang bertugas dalam pelayanan sekolah minggu, Tuhan berkati agar mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan tetap bersuka cita dalam melaksanakan setiap tugas panggilan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan berkati agar kami dapat hidup di dalamnya, penuh dengan kedamaian, karena kasih Tuhan selalu menyertai kami. Bapa di surga, ini doa kami, ini permohonan kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Percaya Saja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa sekali lagi. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah persekutuan sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus tolong kami, berkati kami, jaga dan pelihara kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan sepanjang minggu ini biarlah Tuhan selalu menjaga kami dimanapun kami berada di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami terus bersyukur kepadamu bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama
nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.